Ya, kembali lagi umat-umat beriman bersama kami di Holy Pep Talk. Gue nggak beriman. Loh, terus lu kan Kadang. hampir tanyain nih gue kayak, Bran, kalau nggak beriman gimana ya? Gue bingung, senior gue nggak beriman. Aduh, jangan deh. Oke. Lu opening yang ini dong, memperkenalkan diri dulu. Iya deh. Sorry guys, ini lagi belajar opening guys. Aja, Carlos belum balik nih masalahnya, jadi lanjut dulu lah. Anak baru guys. Nama saya Damar dan dengan saya. Nama gue Benedictus Brandon Prakoso, biasa dipanggil Brandon. Kita kembali lagi ya nih sama host kita. Dengan host kita. Salah dong. Narasumber kita nih. Tukeran. Oh iya. Aduh. Mau jadi host gak? Jangan nanya kaosnya nih. Kalau gitu cantikannya boleh tukeran dong. Boleh yuk. Jangan. Terlalu nggak nyampe. Nanti bacanya baca. Oke, baca. Tanya ngerti apa nggak ngerti. Iya. Nah, bahaya. Oke. Ya, kita Lu mau kembali. ini kita perkenalin dulu dong. Kita perkenalkan ulang. Kembali lagi dengan Kak Joyce ya. Dan Akang Felix. Iya, siapa tahu ada yang lupa gitu kan. Iya. Atau kalau enggak. Tapi nggak mungkin lupa sih, ini ganteng begini masa lupa. Iya. Atau kalau enggak belum nonton nih, ketahuan nih episode sebelumnya belum nonton. Mohon ditonton ya. kita butuh views. Canda guys. Kita tuh udah kerja keras tuh. Jangan nangis begitu dong. Nih kita balik lagi nih ya ke pertanyaan-pertanyaan kayak waktu episode sebelumnya. Lanjut aja. Kita belum kelar sebenarnya nanyanya tuh, tapi karena udah diomelin sama orang belakang. Iya, udah tuh kayak siapa udah ya? Waktunya. Waktunya terus kayak bantuin ini pertanyaannya salah. Aduh. Nah, lanjut ya, lompat. Sekarang kita akan bahas tentang apa ya? Apa nih? Mau bahas atau kita mau lanjutin dulu pertanyaannya? Kita lanjutin dulu nanti. Lanjutin dulu ya. Lanjutin dulu. Biar gampang nih. Maaf nih Om, anak baru nih. Harus di training dulu. Kita training dulu. Ini kan waktu kemarin ini kita ngomongin mengenai DPH gitu ya. Iya. Maksudnya kinerjanya gitu. Kayak Om jadi sekretaris tuh kerjanya apaan sih? Ada permasalahan apa? Nah, kita ada pertanyaan sih meningkatkan kinerja DPH gitu Om. Caranya tuh gimana sih? Ada caranya nggak gitu untuk meningkatkan kerjanya? Ya, apa yang harus dibenerin gitu? Iya itu. Tingkatin. Wah, susah banget pertanyaannya ini. Itu dia makanya kemarin ini kita mau bahas tapi takut kelamaan. Oke. Kalau susah biasanya Bu Joyce yang jawab ya. Kan Om. Nanti saya tambahkan. Kakak Joyce juga mau silakan ya, saya mah bebas. Ya, kalau saya jawab dulu ya. Jadi tapi lanjutin. Walaupun kerja ya, bukan kerja sebenarnya. Pelayanan ya. Ya di DPH itu pelayanan, ibaratnya namanya pelayanan kan nggak digaji, ya kan? Nah itu kan tergantung pada diri kita sendiri sebenarnya. Itu kita harus punya komitmen, ya kan? Terus kemudian yang penting itu komunikasi juga, ya kan? Selain komitmen, komunikasi, terus mau bekerja ya sesuai panduan. Simple sih sebenarnya kan, Kak AJ sendiri kan udah kasih buku panduan, ya ikutin aja itulah. Itu gampang sih. Buku panduannya versi berapa ya Om? Yang rilis tahun edisi berapa saya lupa. Rilisnya tahun kapan tuh tadi yang rilis? Revisi 1, ya, revisi 2. ya. Sama ya bisa kerja sama gitu loh. Ya. Itu aja sih sebenarnya. Mungkin ada tambahan kali dari Bu Joyce. Enggak. Kakak Joyce itu. Sudah cukup Nggak banyak. ada. Ini nggak ada atau malas nambahin aja nih? Enggak, sama aja. Kopas berarti. ya. Contekannya sama ya soalnya. Iya. Kita sharing soalnya contekannya. Contekannya bareng guys. Lu kalau gitu. gue jujur ya, gue kalau misalnya nengok ke sini contekannya foda kecil-kecil banget bro. Sumpah. Ya udah gue kasih dikit nih. Kalau udah diserang gitu udah susah gue. Enggak, balik lagi sih masalah komitmen ya. Nah, kalau kita sudah menyanggupi nih, berarti kan kita tuh sudah memporsikan diri kita, waktu kita untuk diri kita sendiri. Baik diri kita sendiri itu udah arti lingkupnya pekerjaan atau dengan keluarga, tapi ada porsi di mana kita sendiri sudah menyanggupi harusnya kita juga ada waktu untuk pelayanan kita di gereja. Itu sih hanya menambahkan itu aja. Balik lagi ya itu diri kita sendiri. Jadi yang penting komitmen bro. Ya. Cantik ya jawabannya ya. Iya. Kan kakak Umpan cantik ya. Kalau jawab beda jawabannya lebih cantik ya. Oh iya dong, ya nggak Pak? Kalau yang jauh sebelah Ya, sini ya. apa dong? Ayo. Ayo, bingung kan? Pelototin om.
Saya pergi aja deh. Lalu kan, aduh, kacau bro. Kita juga mau nanya, ini kan waktu kemarin beberapa episode sebelumnya sempat bilang bahwa DPA itu wadah ya. Yap. Nah, wadah yang katanya umat tuh di atas. Sebenarnya peranan umat tuh lebih jelas itu apa sih? Yang bisa Kakak Joyce bilang bahwa itu tuh umat tuh yang di atas. Oke, bukan saya sih, Pak Firly juga lah. Tapi Iya, intinya gini, pokoknya- memang secara struktur umat yang paling di atas ya Pak. Umat yang paling di atas. Makanya saya bilang gereja di dalamnya adalah umat, berarti gereja itu adalah umat, gitu kan? Kita tuh pelayannya umat, gitu kan? Peranan umat, justru peranan umat tuh yang paling utama, gitu kan? Kita berharap memang umat tuh berperan aktif, terlibat. Karena kenapa? Pada akhirnya kita DPH Dewan tuh cuma dalam periode tertentu. Pada suatu saat kita juga harus akan diganti dengan umat yang lain, gitu ya, yang memang mempunyai kemampuan dan ingin melayani gereja. Nah, kenapa umat menjadi utama? Program juga nggak akan jalan kalau umatnya sendiri nggak terlibat. Gitu. Semua penentuan di dalam program karya gereja kita itu kan semuanya refleksi dari aspirasi umatnya nih ya. Tapi kalau kita sudah menyatakan atau membuat dalam menyusun suatu program, kalau nggak didukung dalam umat ya sama juga bohong gitu loh. Makanya peranan umat tuh cukup tinggi di sini dalam membangun gereja ini gitu. Kita ini kan hanya sarana untuk menginikan, tapi intinya tuh di umat. Kalau misalnya dari DPH-nya sendiri pernah sering dapat komplainan nggak dari umat gitu? Ya kayak ngeluh gitu kalau Iya, misalnya ada. walaupun udah Banyak, tapi maksudnya gini, keluhan itu harus dilihatnya ada yang positif dan negatif, ya kan? Ya. Tadi dibilang peranan umat. Nah, kita memang mengharapkan umat untuk melihat program kita, umat untuk melihat kondisi di gereja seperti apa. Karena dengan masukan dan sebagainya, berarti kan umat perhatian, memberikan perhatian ya Pak ya? ngeliatin perjuangannya gitu. Iya, melihat bahwa oh ya memang gereja ini kita mau bangun bersama gitu. Tanpa keluhan kita nggak akan membangun. Iya. Nah, Ya nggak, tapi, Pak? tapi itu ada nggak sih kayak satu gitu keluhan yang paling berkesan gitu, paling memorable gitu, yang Ngena paling, banget gitu, ngena banget di kayak- dalam. Aduh, Nah ini yang keluhan tuh senior kayak, nih, ibarat baru diputusin cinta gitu Om. kayaknya senior nih. ya, cinta sih cinta tapi sakit banget dengernya. Saya nggak pernah jatuh cinta. Dulu dijodohin. Aduh, gue pengen komen nih, berat nih. Gue pengen komen berat nih. Pengen juga nih, gimana ya? Bukan. Online loh, online nih. Iya. Bercanda. Ya biasanya kalau keluhan umat itu atau koreksi dari umat itu kan kita kembalikan kepada bidangnya masing-masing, ya kan? Misalnya keluhan terkait liturgi, ya kan? Nah kita kan punya korbit liturgi, ya kan? Korbit liturgi akan menindaklanjuti hal itu. Kalau memang ternyata bisa diselesaikan, langsung dieksekusi. Nah. Tapi kalau enggak, ya keluhan itu pasti akan dibawa pada rapat dewan. Nanti ya rapat dewan minimum sebulan sekali di kita itu, nanti kita akan rapatkan dan kita akan cari solusinya. Ya memang tidak semua pasti ada solusi yang Pas. memuaskan, tapi paling tidak solusi itu tepat lah untuk saat itu gitu. Nah, kira-kira ada contohnya nggak tuh yang Iya, kalau boleh selalu, nanya nih, iya, kalau boleh nanya. ya ada yang kayak muncul terus gitu. Jadi walaupun udah dibahas terus muncul lagi. Apa ya Pak? Kayaknya nggak ada yang pernah muncul lagi. Banyak, cuma terlalu banyak jadi lupa saya. Aduh. Apa ya? Artinya ada apa enggak nih? Ada. Situ, Ada, satu bilang ada, ada. pasti ada ya. Misalnya terkait pelayanan lah, ya kan, terkait fasilitas gereja gitu kan. Nah itu pasti ada plus minusnya juga ya. Ah. Jadi yang satu selesai timbul lagi satu lagi yang lainnya, yang itu selesai timbul lagi seperti, tapi itu dinamika ya, kita tetap harus jalanin ya, fungsi kita seperti itu kan. Ya. Itu aja sih. Jadi kalau misalnya ada terus, saya rasa sih enggak ya. Enggak ya. Tapi satu selesai muncul lagi yang lain, satu selesai muncul lagi yang lain, seperti itu. Tapi kan Kita mau nanya nih, kita mau Iya, nanya. iya. Yang paling banyak kena omongan yang mana? yang paling banyak nih yang kalau ini Bahaya tuh nih. bagian ini. Ini gimana sih yang ini nih? Nggak bener banget nih. Yang gimana yang ngebahas ini? Nggak bener ada ya. Di-spill boleh Iya, di-spill. boleh. Kalau boleh nanya nih. Kalau boleh. Apa iya. ya? Apa?
sarana fisik sih Pak. Iya. Sekretariat juga ada mengenai pelayanan. Sekretariat nih. Ada mengenai pelayanan masalah waktu, pekerjaan itu ada dari umat. Apa tuh? Gimana tuh? Ya, Boleh, tadi saya bilang kan, ada yang umat memang melihat, loh kok pada saya datang nggak ada sekretariat, kayak gitu kan? Ini sebenarnya jam kerjanya tuh jam berapa sih, gitu kan? Nah, kadang perlu dipahami seperti masa pandemi ini, itu tuh memang kita melakukan suatu penyesuaian jam. Itu masa pandemi pertama ya Pak ya. Mungkin dalam hal sosialisasinya yang agak kurang ke umatnya ya. Salah satunya seperti itu. Jadi banyak kok saya udah datang udah ditutup gitu kan, seperti itu. Tapi kenyataannya bahwa pada saat itu kita menyesuaikan waktu. Karena waktu itu kan pandemi sedang tinggi-tingginya, sehingga kita hanya menyesuaikan waktu kerja cuman 4 jam atau 5 jam gitu loh karena. Nah, itu sih banyak sih. Terus gedung nggak bersih gitu kan, masih kotor kayak gitu tuh. Itu sih apa yang dilihat umat tuh pasti itu yang utama, yang menjadi sorotan pertama pasti kan kekaryawanan ya, kesekretarian. Yang lainnya sih saya rasa juga banyak di sarana fisik sih ya Pak ya. Ya, sama yang terakhir itu ya masa pandemi ini kan kita diarahkan oleh Keuskupan Agung untuk misa offline itu dengan syarat-syarat tertentu dan harus lewat bela rasa gitu kan. Ya umat ada yang mengeluh mau misa aja kok sulit gitu kan. Ya tapi kita sendiri juga tidak bisa melanggar aturan itu karena aturannya kan memang dari keuskupan seperti itu. Nah kita coba untuk lebih bertoleransi ya kan, ada beberapa hal yang kita memang ada deviasi ya kan, ya balik lagi itu untuk supaya memudahkan umat juga tidak ini, tapi untuk hal-hal yang tertentu kita memang tidak bisa melanggar aturan. Itu aja. Nah itu sampai saat ini juga masih ada yang seperti itu. Jadi harus by the book banget gitu ya Om? Ya, masih ngikutin. Sebenarnya enggak harus by the book. Kalau misalnya ada deviasi ya kita infokan deviasi itu ke keuskupan. Jadi jangan sampai keuskupan tidak tahu ada deviasi gitu. Keuskupan juga tidak menutup diri untuk terbuka terhadap penyimpangan atau deviasi itu gitu. Oh, jadi belok dikit masih boleh gitu? Iya, karena paroki-paroki lain pun juga pasti ada deviasinya. Nggak ada yang paroki yang benar-benar 11 iya by the book gitu kan, semua itu enggak. Nih sebentar nih. Saya yakin sih seperti itu. Gua kan sadar diri nih, gua nggak nyampe deviasi itu apa sih udah tadi ngejelasin gitu saya. Deviasi bahasanya tinggi banget tuh. Coba guru bahasa Jerman ini coba. Bahasa Jerman. Deviasi itu mungkin ada hal yang di luar dari, benar nggak sih Pak? Kalau saya salah di ini. Ya, benar aja lah deviasi kalau itu untuk pasti ada sedikit penyimpangan perbedaan lah, yang harusnya ketentuannya seperti ini gitu kan, tapi kemudian ada yang dilewatkan. Gitu. Tapi kalau menurut saya sih selama bisa dipertanggungjawabkan oke, tapi melihat kondisi sekarang tuh harus kita lebih berhati-hati ya Pak, masa pandemi, karena kita sih memahami kenapa begitu ketatnya KAJ itu mungkin adalah faktor utama tuh kita berusaha meminimalisir lah penyebaran pandemi ya Pak ya. Makanya memang ada hal yang bisa ditoleransi, ada bisa hal yang memang tidak ditoleransi, balik lagi kepada kesiapan kita dan tanggung jawab kita dalam mengambil keputusan untuk yang benar, yang baik menjadikan dan baik. berbeda dari apa yang sudah ditentukan itu ya Pak. harus pinter jadi gitu. Iya. Jadi belok-beloknya harus ngikut-ngikut pelan-pelan. Harus belok yang hati-hati gitu. Iya. Kalau belok kiri nanti nabrak lo dimarahin. Sayang mobilnya. Nah, Gitu. Guys, itu lawakannya kurang lucu Udah guys. harus sih masih nyoba. Benar nggak deviasi nih? Iya, Itu bahasa Jerman daku begitu. Iya. Oke deh, gimana kita lanjut ke episode selanjutnya aja ya? Iya kayaknya. Lu soalnya lawakan lu kurang lucu sekarang. Iya. Ya lagian nggak mau ngajarin. Anak baru. Ya lawakan tuh dalam hati bro, langsung harus Susah ready. hatinya. Lu nggak kayak Carlos, lu gua kangen Carlos. Iya. Carlos. Ya gue juga kangen Carlos bener. Carlos mohon Carlos. Ya namanya kontrakan sih. Bu produser, perpanjang Bu produser. Carlos. Bawah. Carlos tuh
dia tuh bisa keluar dari batas usia loh untuk Carlos. Iya loh. Iya, dia lupa diri kadang-kadang sama kita. Iya, Pak. Iya. Dia lupa kalau dia manusia ya. Iya. Batas usianya ke belakang ke depan nih. Kan bisa bebas dia. Oke deh guys, jangan lupa komen ya kalau misalnya ada pertanyaan nih buat host Pasti namanya narasumber. Iya, narasumber. Gue ingetnya ini kita yang di narasumber loh. Kita kan hostnya di sini gitu loh. Gitu. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan buat narasumber kita ini mohon di komen ya, jangan lupa like juga ya. Ya. Perlu like gak sih kita, guys? Like lah Oh, buat. like ya. Kita Dia udah datang nih, udah jauh-jauh Iya, datang iya, nih ke sini. Mohon di like nih untuk yang dua ini. Oke guys, see you next episode ya guys. Jangan Iya, lupa ditonton, oke. jangan lupa juga Sampai komen. jumpa lagi. Sampai jumpa. Sampai jumpa.